Halo Kicau Mania, kalian pasti pernah berdiri di depan kandang murai batu kesayangan sambil memegang cepuk pakan dan bertanya-tanya, sebenarnya mana sih yang lebih sakti untuk mendongkrak performa? Apakah kroto yang selama ini dianggap sebagai menu wajib para juara? Atau justru cacing tanah yang katanya adalah rahasia tersembunyi untuk membuat burung tampil tenang dan stabil? Dilema ini sering banget bikin kita pusing, apalagi kalau jadwal lomba sudah mepet. Di video kali ini, Cinta Kicau Mania akan membongkar tuntas semua fakta, mitos, hingga kandungan gizi dari kedua pakan tambahan ini secara mendalam. Kita tidak akan bicara di permukaan saja, tapi kita akan bedah dari sisi biologis dan pengaruhnya langsung ke mental bertarung murai batu kalian. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak salah settingan. Selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania, tempat kita berbagi ilmu dan hobi seputar dunia burung berkicau. Senang sekali bisa menyapa kalian semua para pecinta ekor panjang di seluruh Nusantara. Topik hari ini benar-benar spesial, karena banyak sekali pertanyaan masuk ke meja redaksi kami mengenai perbandingan antara kroto dan cacing tanah. Kedua bahan ini memang sama-sama extra fooding yang populer, namun fungsinya bak bumi dan langit. Ada yang bilang kroto itu pemicu emosi, sementara cacing itu peredam suhu tubuh. Tapi apakah benar sesederhana itu? Mari kita mulai perjalanan edukasi kita hari ini dengan santai namun tetap berisi, agar murai batu kalian di rumah makin gacor dan siap tempur di setiap gantangan. Kita bahas primadona pertama kita dulu, yaitu kroto atau telur semut rangrang. Secara alami, kroto memiliki kandungan lemak dan protein yang sangat tinggi, namun sangat mudah dicerna oleh sistem pencernaan murai batu. Kenapa kroto sangat disukai? Karena sifatnya yang memberikan energi instan. Begitu burung memakan kroto yang segar, metabolisme mereka akan meningkat pesat. Inilah alasan mengapa setelah diberi kroto, burung biasanya langsung terlihat lebih aktif dan lincah. Protein dalam kroto membantu pembentukan sel-sel baru dan sangat bagus untuk pertumbuhan otot serta bulu. Namun, kalian harus tahu bahwa kroto itu ibarat bahan bakar oktan tinggi. Jika diberikan tanpa kontrol, mesin burung bisa terlalu panas atau yang biasa kita kenal dengan istilah overbirahi. Selain energi, kroto juga mengandung asam amino esensial yang sangat lengkap. Ini sangat penting untuk menjaga kecerdasan burung dalam merekam suara masteran. Tapi, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu tingkat higienitas kroto. Kroto yang sudah basi atau berbau asam bisa menjadi racun mematikan karena pertumbuhan bakteri yang sangat cepat. Jadi, buat kalian yang hobi memberikan kroto, pastikan kondisinya benar-benar putih bersih dan segar. Efek jangka panjang dari pemberian kroto yang pas adalah burung menjadi lebih fighter dan memiliki volume suara yang lebih pecah. Namun, hati-hati, kalau terlalu banyak, burung kalian bisa menjadi galak, sering mengejar lawan di gantangan, atau bahkan turun ke dasar sangkar karena emosi yang meledak-ledak. Sekarang kita beralih ke cacing tanah, si pakan yang sering dianggap remeh namun punya khasiat luar biasa. Berbeda dengan kroto yang bersifat panas, cacing tanah secara alami memiliki sifat mendinginkan atau cooling agent bagi tubuh burung. Kandungan proteinnya memang tinggi, bahkan mencapai 60–70%, namun kandungan lemaknya sangat rendah dibandingkan kroto. Cacing tanah juga kaya akan mineral dan asam amino yang unik, seperti lumbrisin yang berfungsi sebagai antibiotik alami. Ini adalah alasan mengapa cacing tanah sering digunakan oleh para pemain senior untuk menstabilkan emosi burung yang terlalu tinggi. Jika burung kalian sedang dalam kondisi overbirahi atau terlalu emosional sampai menabrak jeruji, cacing tanah adalah solusi terbaik untuk menenangkannya tanpa menghilangkan staminanya. Keunggulan lain dari cacing tanah adalah kemampuannya memperbaiki kualitas sperma dan hormon pada burung, yang sangat berguna jika kalian juga seorang penangkar. Untuk burung lomba, cacing tanah memberikan efek ketenangan. Burung yang diberi cacing tanah secara rutin cenderung tampil lebih tenang, duduk manis di tangkringan, namun tetap mengeluarkan materi lagu dengan irama yang tertata. Dia tidak akan mudah terprovokasi oleh lawan secara berlebihan. Namun ada tantangannya, mengolah cacing tanah harus bersih. Kalian wajib membersihkan isi perut cacing yang biasanya berisi tanah, agar tidak menyebabkan gangguan pencernaan atau cacingan pada burung murai batu kalian. Jadi, jangan asal ambil dari kebun lalu langsung diberikan begitu saja ya bosku. Mengetahui jenis pakan alami memang sangat penting, namun terkadang asupan harian saja tidak cukup untuk menjaga performa burung agar tetap berada di puncak.
Seringkali kita butuh bantuan tambahan untuk memastikan nutrisi mereka tercukupi dengan sempurna setiap harinya. Bagi kalian yang bingung memilih produk FOR atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Memilih asupan tambahan memang krusial, jadi pastikan kalian memberikan yang terbaik agar performa gacoan tetap stabil di setiap sesi lomba dan tetap sehat dalam jangka panjang. Yuk lanjut lagi pembahasannya. Mari kita bandingkan secara head-to-head dari sisi metabolisme. Kroto bekerja seperti nitro pada mobil balap. Ia membakar kalori dengan sangat cepat dan menaikkan suhu tubuh burung secara instan. Ini sangat bagus jika cuaca sedang dingin atau hujan. Sebaliknya, cacing tanah bekerja seperti stabilizer. Ia menjaga suhu tubuh tetap optimal dan mencegah burung merasa dehidrasi atau stres akibat cuaca panas yang menyengat. Jadi, pilihan antara keduanya sangat bergantung pada kondisi lingkungan di sekitar rumah kalian atau lokasi lomba. Jika kalian tinggal di daerah pegunungan yang dingin, kroto mungkin lebih dominan. Namun jika kalian berada di kota besar yang panas dan lembab, cacing tanah bisa jadi penyelamat performa murai batu kalian agar tidak cepat lelah. Dalam dunia nutrisi burung, protein adalah pembentuk tenaga, sedangkan lemak adalah cadangan energi. Kroto memiliki keduanya dalam jumlah tinggi, yang artinya burung akan punya tenaga besar, tapi juga potensi kegemukan jika tidak diimbangi dengan jemur atau umbaran yang cukup. Sementara cacing tanah adalah murni protein pembangun tanpa lemak berlebih. Ini membuat cacing tanah sangat aman diberikan setiap hari tanpa takut burung menjadi lemak atau obesitas. Burung yang obesitas biasanya akan malas berkicau dan nafasnya pendek. Jadi, kalau kalian ingin menjaga postur tubuh murai batu tetap ramping, kencang, dan atletis, cacing tanah harus masuk dalam daftar menu harian kalian sebagai pengganti sebagian porsi kroto yang terlalu berlemak. Efek psikologis dari kedua pakan ini juga sangat menarik untuk diamati. Kroto cenderung memicu sifat agresif dan dominansi. Burung yang sering diberi kroto akan merasa sangat berkuasa dan ingin terus menantang burung lain. Ini bagus untuk sesi awal lomba, agar burung langsung on. Namun, cacing tanah memberikan efek psikologis berupa kepercayaan diri yang stabil. Burung tidak meledak di awal, lalu gembos di tengah jalan, melainkan ia akan mengatur tenaganya dari awal hingga akhir penilaian juri. Banyak pemain pro yang mengkombinasikan keduanya untuk mendapatkan golden ratio, yaitu burung yang punya emosi fighter dari kroto, tapi punya kontrol diri dan ketenangan dari asupan cacing tanah. Bagaimana cara mengatur settingan lomba menggunakan kroto? Biasanya, para ahli memberikan porsi lebih banyak pada H2 atau H1 sebelum lomba. Tujuannya jelas, untuk menabung energi. Pada hari H, pemberian kroto sedikit saja di pagi hari, bisa memicu hormon birahinya agar siap bertarung saat melihat lawan. Tapi ingat, jangan memberikan kroto tepat sebelum naik gantangan, karena bisa berisiko membuat burung terlalu sibuk berbunyi di bawah, atau justru didis karena suhu tubuhnya terlalu panas. Kroto adalah kunci untuk membuat burung bongkar isian. Tanpa energi yang cukup dari kroto, burung mungkin hanya akan ngeriwik atau mengeluarkan suara standar tanpa tekanan yang berarti bagi lawan-lawannya. Lalu bagaimana dengan cacing tanah? Settingan cacing biasanya digunakan untuk burung yang karakternya terlalu panas atau gampang emosional. Jika burung kalian tipe yang langsung nabrak jeruji saat melihat musuh, cobalah berikan 1 atau 2 ekor cacing pada pagi hari di hari lomba. Cacing ini akan menenangkan sarafnya tanpa mematikan semangat bertarungnya. Beberapa pemain juga memberikan cacing tanah tepat setelah burung turun dari gantangan pada sesi pertama. Tujuannya untuk merecovery tenaga dan mendinginkan suhu tubuh agar burung bisa tampil maksimal lagi di sesi kedua atau ketiga. Ini adalah teknik mendinginkan mesin agar tidak terjadi overheat di lapangan yang panas. Banyak yang bertanya, bolehkah mencampur keduanya? Jawabannya adalah boleh, asalkan kalian tahu takarannya. Metode hibrida ini melibatkan pemberian cacing secara rutin 3 kali seminggu untuk menjaga kesehatan dan kestabilan, sementara kroto diberikan sebagai booster 2 kali seminggu atau saat menjelang lomba saja. Dengan kombinasi ini, murai batu kalian mendapatkan manfaat antibiotik alami dari cacing dan ledakan energi dari kroto. Ini seperti memberikan makanan sehat setiap hari, tapi tetap memberikan suplemen energi saat akan melakukan maraton. Perhatikan kotoran burung kalian. Jika kotorannya padat dan putihnya pas, berarti kombinasi pakan kalian sudah tepat. Jika kotorannya terlalu berair, mungkin porsi kroto kalian terlalu banyak. Faktor cuaca juga menentukan mana yang lebih bagus. Di musim penghujan, di mana suhu udara drop dan kelembapan tinggi, kroto adalah pemenang mutlak. Burung butuh lemak lebih banyak untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat. Sebaliknya, saat musim kemarau panjang yang sangat terik, pemberian kroto yang berlebihan justru bisa membuat burung stres dan gampang rontok bulu atau mabung sebelum waktunya.
Di musim panas, perbanyaklah porsi cacing tanah. Cacing akan membantu burung merasa lebih nyaman di dalam sangkar, meskipun udara di luar sangat menyengat. Ingat, burung yang nyaman secara fisik akan jauh lebih rajin berkicau dibandingkan burung yang merasa kepanasan atau kedinginan. Saat masa mabung atau rontok bulu, kebutuhan nutrisi murai batu berubah total. Pada fase ini, cacing tanah sebenarnya lebih unggul. Kenapa? Karena saat mabung, metabolisme burung sedang kacau dan suhu tubuhnya cenderung naik secara alami. Memberikan kroto terlalu banyak saat mabung justru bisa menghambat rontoknya bulu karena sifat panasnya yang tidak sinkron dengan kebutuhan tubuh. Cacing tanah dengan kandungan asam aminonya yang kaya sangat membantu pembentukan keratin untuk bulu baru yang lebih kuat, berkilau, dan elastis. Jadi, saat burung kalian sedang istirahat total untuk ganti bulu, jadikan cacing tanah sebagai menu utama pendamping fur dan kurangi drastis pemberian kroto agar proses mabung berjalan lancar dan sempurna. Setiap murai batu punya karakter yang unik, seperti halnya manusia. Ada burung yang bertipe dingin, yang butuh banyak kroto untuk bisa panas. Ada juga burung yang bertipe panas, yang hanya dengan melihat lawan sedikit saja sudah meledak. Nah, burung tipe ini sangat butuh cacing tanah. Kalian sebagai pemilik harus melakukan observasi. Cobalah selama 1 minggu hanya menggunakan satu jenis EF dan lihat reaksinya. Jika dengan kroto burung jadi terlalu liar, berarti dia butuh cacing. Jika dengan cacing burung jadi terlalu diam, berarti dia butuh suntikan energi dari kroto. Mengenali karakter burung adalah 70% kunci kesuksesan seorang kicau mania. Sisanya adalah konsistensi rawatan. Ada mitos yang bilang kalau cacing tanah bikin burung malas. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos jika diberikan dengan porsi yang benar. Cacing tidak bikin malas, tapi dia bikin tenang. Malas biasanya disebabkan oleh kegemukan atau kurangnya penjemuran. Ada juga mitos kalau kroto bikin burung cepat buta atau katarak. Ini juga kurang tepat. Katarak biasanya disebabkan oleh paparan sinar matahari langsung ke mata atau faktor usia dan kebersihan sangkar, bukan semata-mata karena kroto. Namun, kroto yang tidak bersih memang bisa memicu infeksi pada pencernaan yang secara tidak langsung melemahkan daya tahan tubuh burung. Jadi, jangan telan mentah-mentah mitos di lapangan ya teman-teman. Selalu gunakan logika dan riset. Poin yang sangat krusial adalah keamanan pakan. Untuk kroto, pilihlah yang segar, tidak berair, dan singkirkan semut-semut yang masih hidup karena gigitannya bisa membuat burung trauma atau lidahnya luka. Untuk cacing tanah, belilah cacing jenis Lumbricus rubellus yang biasa dijual untuk obat atau pakan berkualitas. Jangan sembarang gali di tempat sampah, karena risiko kontaminasi logam berat dan parasit sangat tinggi. Selalu cuci bersih cacing, potong-potong jika ukurannya terlalu besar agar tidak membuat burung tersedak. Kebersihan adalah pondasi utama. Percuma pakan mahal kalau akhirnya membuat burung jatuh sakit karena bakteri. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Apalagi kalau burung gacoan kalian sudah bernilai jutaan rupiah. Jadi, kesimpulannya, mana yang lebih bagus? Jawabannya adalah, tidak ada yang lebih bagus secara mutlak, karena keduanya adalah pelengkap. Kroto adalah gas untuk kecepatan dan power, sementara cacing tanah adalah rem untuk stabilitas dan kesehatan jangka panjang. Jika kalian ingin murai batu yang agresif, bertenaga, dan berisik, kroto adalah kuncinya. Namun jika kalian ingin murai batu yang stabil, tenang di tangkringan, dan punya daya tahan tubuh kuat, cacing tanah jangan pernah absen dari menu mereka. Gunakan keduanya secara bijak sesuai dengan karakter burung, kondisi cuaca, dan fase hidup burung kalian. Pemain yang cerdas adalah pemain yang bisa menyeimbangkan penggunaan keduanya secara proporsional. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bedah fakta antara kroto dan cacing tanah ini bisa memberikan wawasan baru bagi kalian semua dalam merawat murai batu kesayangan. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika video ini bermanfaat dan share ke komunitas kalian agar makin banyak kicau mania yang paham ilmu settingan pakan ini. Tulis juga di kolom komentar, kalian tim kroto atau tim cacing tanah? Atau punya pengalaman unik saat memberikan salah satu dari keduanya? Saya tunggu ceritanya di bawah ya. Sampai jumpa di video Cinta Kicau Mania berikutnya. Tetap semangat, salam satu hobi, dan semoga gacoan kalian makin juara di lapangan.